Ini X trending gak ada yang bener, tai. Diklik buah-buahan gak jelas semua keluar. Apple lagi siap-siap keluarin inovasi baru lewat MacBook yang dibuat dari kaca. Kabar ini ketahuan dari paten terbaru yang diajuin sama Apple. Apple mau bikin MacBook dari kaca sebelumnya udah pernah ada juga tahun 2011 lalu. Tapi waktu itu cuma rumor. Sekarang Apple kayaknya lebih serius dengan daftarin patennya. Dari patennya juga kelihatan kaca di MacBook ini nggak cuma jadi pelindung bodi aja, tapi jadi bagian dari device. Mulai dari keyboard sampai ke trackpad. Permukaan casingnya juga dirancang Apple buat bisa ngerespon pas disentuh atau digunain buat nerima perintah. Desainnya bakal dirancang biar bisa ngelindungin komponen di internal, tapi tetap bisa kelihatan keren. Buat proyek MacBook Glass ini, Apple juga udah ngajuin paten buat finger device, yang fungsinya ngebuat user nyaman pas gunain keyboard atau trackpad kaca. Gue sih yakin Apple bisa bikin device keren, masalah ketahanannya itu yang gue skeptik abis. Tapi ya, perusahaan market cap nomor 1 di dunia, bebas lah dia mau bakar duit kemana aja. Apple Car failed aja, nggak geter itu perusahaan. Tim Brooks, salah satu co-lead Sora, AI video generator punyanya OpenAI, kabarnya pergi dari perusahaan itu terus gabung ke Google. Dia bilang makasih dan ngasih kabar kalau dia gabung ke Google DeepMind, divisi penelitian AI-nya Google. Alasan Brooks ninggalin Sora karena sampai sekarang Sora belum juga dirilis karena ada masalah teknis, salah satunya masalah pemrosesan yang lama. Buat bikin video 1 menit aja butuh waktu sampai 10 menit. Ini bikin Sora ketinggalan dari pesaingnya kayak Luma dan Runway. Ya lama lah launchnya. Sam Altman itu juga masih sibuk jualan buat dapetin duit lebih banyak lagi. Karena nggak pasti kelanjutannya Sora, Brooks milih cabut dan pindah ke Google. Di Google dia juga bakal kerjain apa yang sama yang dia kerjain di Sora, ngembangin AI video generator yang baru diluncurin Google, Veo, yang bakal integrasi sama YouTube Short. Brooks juga bakal ikuti proyek World Simulator Genie, model virtual world yang bisa dikendaliin dari gambar, foto, sketsa, yang juga lagi dikembangin sama Google DeepMind. Ya YouTube sih jadi potensi besar buat bikin AI to text video ini sukses. Platformnya udah jadi dipakai semua orang. Duit juga punya. Ya paling lawannya TikTok lagi. Siapa lagi emangnya? Nintendo lagi sapu-sapu bersih live streamer, content creator game kayak yang dialamin sama Retro Game Corps, channel yang udah dikenal suka nge-review handheld emulator. Nintendo nge-strike salah satu video Retro Game Corps yang dia-upload karena udah ngelanggar hak cipta karya Nintendo. Nggak cuma 1, tapi ada 2 strike yang didapat sama Retro Game Corps. Strike pertama itu dikasih Nintendo buat video yang ngebahas gimana caranya copy game Nintendo Switch ke komputer. Strike kedua itu buat video yang nge-review emulator game Nintendo di perangkat pihak ketiga, terutama buat game-game yang ada di Nintendo Wii U. Karena jadi target Nintendo, Retro Corps milih buat ngapus video yang bahas Nintendo di channel YouTube-nya daripada kena 3 strike. YouTube punya aturan channelnya bakal dihapus. Ya hati-hati aja buat lu pada yang suka bikin video emulator Switch. Cepet-cepet hapus daripada channel lu jadi korban. Dan ngomongin soal Nintendo, urusannya sama Nintendo masalah plagiat belum kelar. Palworld bakal ada versi mobile-nya. Infonya, Pocket Pair udah deal sama Krafton buat bikin Palworld versi mobile dan bakal dikembangin sama PUBG Studio. Belum jelas apa nanti si Palworld versi mobile ini bakal connect langsung sama versi konsol dan PC atau punya versi dunianya sendiri. Tapi yang pasti, Krafton udah bilang kalau PUBG Studio bakal nata ulang dan adaptasi elemen-elemen inti untuk move juga ke mobile. Buat tanggal launch kapan masih belum ada kabar. Kayaknya walaupun dapat tuntutan hukum dari Nintendo, nggak halangin Pocket Pair buat ngelebarin sayapnya sebagai developer game indie. Ya karena game Palworld juga bakal launch di PS5 di semua negara kecuali Jepang. Jaga-jaga berarti dia. Gue liat gameplaynya Palworld sih agak beda sama Pokemon. Ada unsur tembak-tembakan pistol-pistolan lah di sana. Ya kalau inspirasi di bagian binatang-binatangnya bisa diperdebatin. Mirip. Mungkin yang bikin Nintendo paling kesel ya profit gamenya langsung sentuh 442 juta USD. Ya itu duit yang banyak banget buat developer indie. Game yang bakal dikeluarin Sony, Ghost of Yotei, sequel dari Ghost of Tsushima, dikritik pedes sama gamers. Kritikannya datang karena tokoh utama di game Ghost of Yotei ini cewek yang dikasih nama Atsu dan pengisi suaranya Erika Ishii. Para gamers bilang kalau Ghost of Yotei ini punya agenda terselubung yang berlebihan buat ngangkat isu kesetaraan dan keberagaman. Salah satu user di X bilang, sampai kapan karakter utama mau ganti cowok ke cewek terus? Para gamer ngerasa perubahan karakter utama yang awalnya cowok jadi cewek itu kayak hal yang dipaksain buat menuhin agenda sosial. Reaksi negatifnya juga sampai datang ke pengisi suaranya nih, Erika Ishii, yang sampai dibilang gak waras sama YouTuber 6B. Gue nggak tahu sih ributnya masih dalam itu. Nanggepin semua kritik misogonis dan seksis yang datang ke game ya, former Sony chairman Sean Layden nanggepin kalau gamenya itu dibuat
dibuat buat menuhin visi pengembangnya. Ceritanya juga cerita yang dikembangin sama creator. Yang bikin kesel sebenarnya kata-katanya. Ya kalau lu nggak suka nggak usah beli. Iya ada feel nantangin ya kalau lu denger. Apakah Go Woke Go Broke akan terulang? Kita akan tahu jawabannya di 2025 nanti. Baru seru itu. Dan Sony kayaknya emang demen banget nantang kesabaran penyefongnya. Sony kabarnya ngapus game Horizon Zero Dawn versi original di Steam dan Epic Games Store. Pakai alasan karena mau keluarin versi remasternya. Tapi di sisi lain, Horizon Zero Dawn remaster PC wajib pakai PSN. Shell PSN ini tuh bikin gamers bingung lah. Karena game yang tadinya bisa diakses secara universal, aksesnya malah dibikin terbatas. Karena PSN ini belum bisa diakses di lebih dari 100 negara. Ya sebenarnya PSN ini kan buat gamer PS biar mereka bisa masuk ke konsol, ngakses profile game, sama akses gamenya online. Buat gamer PC ya buat apa? Mana perlu? Lu mau tahu buat apa? Iya biar Sony bisa ngomong ke investornya. Yang mainin game gue tambah banyak kok. Lihat aja akun PSN gue naik jumlahnya. Concrotnya Lugi ya at least bisa dapat duit dari investor retail yang nggak paham. Ya mungkin itu di pikirannya Sony. Meta kemarin baru aja ngenalin prototipe kacamata smart Meta Orion AR. Meta sekalian ngajak banyak toko terkenal buat nyobain. Salah satunya Jensen Huang, CEO Nvidia. Pas nyobain Jensen bilang kalau Meta Orion AR ini head trackingnya bagus, brightness-nya bagus, kontrasnya bagus, bidang pandangnya bagus, dan beratnya yang cuma 100 gram. Ini tuh big deal. Gary V juga nyobain. Pas gue nonton video demonya sih pikiran gue cuma satu. Kayaknya ini dah yang punya potensi besar gantiin smartphone kita sekarang. Mark Zuckerberg sendiri bilang Meta udah nimbun GPU Nvidia buat bikin infrastruktur AI-nya sendiri. Di akhir tahun 2024 ini aja, Meta bakal punya hampir 600.000 GPU-nya Nvidia. Mungkin pas Jensen tes kacamatanya dia mikir, oh gue dapet duit banyak karena Meta mau bikin gini ya. Apple Intelligence bakal ada di update iOS 18.1 yang bakal keluar tanggal 28 Oktober nanti. Tapi sayangnya, kemampuan yang dikeluarin itu cuma satu, yaitu fitur notification summaries yang ngebantuin user buat singkatin isi pesan dari notifikasi yang masuk langsung ke inti pesannya. Cuma satu fitur. Terus sisa fitur Apple Intelligence lainnya bakal dicicil di update-update iOS berikutnya. Kayak di iOS 18.2 yang katanya bakal ada integrasi ChatGPT sama Siri. Jadi nantinya kalau user punya pertanyaan, dia bisa ngajuin lewat Siri dan Siri bakal tanya ChatGPT buat kasih jawaban terbaik. Terus buat apa gue tanya Siri kalau ada apps OpenAI ChatGPT juga di iPhone? Ada juga fitur Genmoji buat desain emoji sesuka hati. Dan buat fitur-fitur Apple Intelligence yang penting dan menonjol bakal keluar di awal tahun sampai pertengahan tahun depan. Lu bayangin, beli HP-nya cash, tapi fitur dicicil sampai pertengahan tahun depan. Dan iklannya malah tuh katanya iPhone 16 dibikin dari dasar buat Apple Intelligence. Harapan gue sih fiturnya banyak yang fail lah, biar harga iPhone-nya turun. Ngomongin Apple nggak lengkap kalau nggak ngomongin Samsung. Update software Samsung malah makan banyak korban. Kali ini korbannya HP-HP Galaxy lama kayak Galaxy S10, Note 10, Galaxy M51, sama A90. Info di Reddit, habis update HP-nya ngalamin masalah boot loop yang bikin HP-nya jadi nggak bisa nyala. Masalah update ini udah diakui sendiri sama pihak Samsung. Dia ngejelasin kalau penyebab dari masalah boot loop ini ada di update aplikasi SmartThings Framework. Karena ada masalah ini, buat sementara Samsung nyetop update dan lagi berusaha buat ngatasin masalah itu. Para pengguna Galaxy yang kena dampak boot loop ini bisa diatasin sama factory reset, tapi resikonya data-data yang belum di backup bakal hilang. Udah gue bilang mendingan iPhone, kata fans Apple. Ya gue juga pakai iPhone sih. HP apa yang lu pakai? Kita ketemu besok lusa. Boom.